Baik, materi pertama ada konsep dasar manajemen pendidikan, yang dimana konsep dasar manajemen pendidikan adalah penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam konteks sistem pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen pendidikan mencakup berbagai proses yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan semua kegiatan yang terjadi dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengajar dan pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di optimal. Dan adapun beberapa elemen dalam konsep dasar manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, satu, perencanaan, yang kedua, perorganisasian, yang ketiga, pelaksanaan, yang keempat, pengawasan, dan yang terakhir, sumber daya manusia. Baik, materi kedua ada fungsi administrasi dan manajemen pendidikan, yang dimana fungsi administrasi dan manajemen pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama itu fungsi administrasi pendidikan, yang dimana administrasi pendidikan berfokus pada proses pengelolaan dan perorganisasian berbagai aspek pendidikan. Tujuan utamanya administrasi pendidikan adalah memastikan bahwa semua kegiatan pendidikan berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya dan penerapan kebijakan yang lebih luas dalam merangkai pencapaian tujuan yang sangat optimal. Nah, yang ketiga ada materi ruang lingkup dan manajemen pendidikan, yang dimana ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan yang mencakup berbagai aspek dan terlibatnya dalam pengelolaan dan perorganisasian, dan dimana meskipun keduanya memiliki kaitan erat, ruang lingkup dapat berbeda karena administrasi lebih fokus pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sementara manajemen pendidikan lebih menekankan pada perencanaan dan pengelolaan sumber daya. Dan ada pun beberapa penjelasan tentang ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Yang pertama itu ruang lingkup administrasi pendidikan, yang dimana administrasi pendidikan berfokus pada operasional sehari-hari pengelolaan kegiatan institusi pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi. Dan yang kedua ada ruang lingkup manajemen pendidikan, yang dimana manajemen pendidikan memiliki ruang lingkup yang lebih luas, strategi, fokus pada manajemen pendidikan adalah perencanaan jangka panjang, yang dimana perorganisasian serta pengelolaan sumber daya dan keseluruhannya. Adapun materi yang keempat, yang dimana struktur organisasi dalam suatu lembaga. Struktur organisasi dalam suatu lembaga merujuk pada cara organisasi tersebut mengatur dan mengelompokkan berbagai atau unit di dalamnya, serta bagaimana hubungan wewenang dan tanggung jawab di antara bagian tersebut. Struktur ini memberikan gambaran mengenai seperti melapor kepada siapa, bagaimana alur komunikasi berlangsung, dan bagaimana keputusan diambil dalam organisasi. Dengan struktur yang jelas, suatu lembaga dapat menjalankan fungsi-fungsi dan kegiatan operasionalnya dan lebih teratur seperti efisien dan efektif. Nah, materi kelima ada supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan, yang dimana supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan adalah dua yang saling terkait dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Keduanya berfokus upaya untuk meningkatkan pendidikan meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Adapun yang pertama, supervisi pendidikan, yang dimana supervisi pendidikan biasanya dilakukan oleh supervisor yang memiliki kewenangan untuk memantau, mengevaluasi, dan memberikan arahan untuk meningkatkan kinerja guru dan pendidikan lainnya. Yang kedua ada kepemimpinan pendidikan, yang dimana kepemimpinan pendidikan mengacu pada proses mengarahkan dan
memotivasi dan mengelola sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya dalam lingkungan ini pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, materi ke-6 ada kepala sekolah sebagai administrasi dan supervisor, yang dimana kepala sekolah sebagai administrasi dan supervisor memiliki peran yang sangat penting dan menjalankan pengelolaan pengembangan sekolah. Dalam kapasitasnya, kepala sekolah menjalankan dan fungsi utamanya sebagai administrator dan supervisor. Kedua fungsi ini saling melengkapi dan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Adapun yang pertama, kepala sekolah sebagai administrator. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab dan mengelola dan mengatur kegiatan administratif di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah sebagai supervisor. Sebagai supervisor, kepala sekolah berfungsi untuk mengawasi, membimbing proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Materi ke-7 ada peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik, yang dimana peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik yang sangat penting, karena guru tidak hanya bertanggung jawab dalam mengajar, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyelesaikan berbagai tantangan untuk memunculkan dalam pendidikan. Berikut penjelasan mengenai kedua peran tersebut. Yang pertama itu ada guru dalam manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merujuk pada pengelolaan sistem dan kegiatan pendidikan yang mencakup berbagai aspek seperti kurikulum, sumber daya manusia, administrasi, dan pengawasan. Guru sebagai salah satu komponen utama dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan manajemen pendidikan. Dan yang kedua ada peran guru dalam manajemen konflik, yang dimana manajemen konflik dalam pendidikan merujuk pada cara-cara yang digunakan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok di lingkungan sekolah, baik antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, atau bahkan antara guru. Baik, materi ke-8 yaitu manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan, yang dimana manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawas, dan evaluasi berbagai langkah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien melalui peningkatan berbagai aspek yang terkait dengan pendidikan seperti kurikulum, pengajar, sumber daya manusia, fasilitas, dan sistem manajemen pendidikan. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan berfokus pada penyusunan rencana jangka panjang dan pelaksanaan langkah-langkah yang kesinambungan untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntunan zaman. Baik, materi 9 ada pengambilan keputusan dan pemecahan, yang dimana pengambilan keputusan dan pemecahan masalah adalah suatu proses penting dalam manajemen dan kehidupan sehari-hari yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk membuat pilihan dan efektif dan mengatasi tantangan atau hambatan yang muncul. Meskipun ini keduanya seringkali digunakan secara bersamaan, mereka memiliki fokus sedikit berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama itu pengambilan keputusan, yang dimana pengambilan keputusan adalah proses memiliki alternatif dan sejumlah pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua adapun pemecahan masalah, di mana pemecahan masalah adalah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dan mencari solusi terhadap suatu masalah hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan. Halo teman-teman, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sawasya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo teman-teman, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Makassar. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar adalah salah satu kampus swasta yang terbaik di Sulawesi Selatan.
Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki berbagai macam fakultas seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yuk teman-teman, jika kalian ingin meraih masa depan yang gemilang, yuk gabung bersama saya di Universitas Muhammadiyah Makassar.